Uni Eropa akhirnya tumbang di WTO. Dua senjata baru RI lumpuhkan Eropa untuk selamanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, balik lagi nih di Teropong Nusantara. Indonesia saat ini tengah menghadapi Uni Eropa dalam sidang banding gugatan nikel di World Trade Organization. Banyak pengamat menilai Indonesia memang akan sulit dan kesulitan untuk bisa memenangkan banding sidang gugatan nikel ini dikarenakan para pemimpin WTO sendiri diisi oleh orang-orang dari Uni Eropa. Tetap, para pengamat pun juga menilai ada dua kemungkinan atau dua kekuatan utama Indonesia yang bisa membuat Presiden Jokowi dan Indonesia melumpuhkan Uni Eropa dalam salah satu artikel di CNBC Indonesia yang berjudul Jokowi bisa menang, lumpuhkan Uni Eropa di WTO. Ini senjatanya, yang menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi memenangkan banding hukum gugatan Uni Eropa di organisasi World Trade Organization atau WTO. Setidaknya ada dua hal yang bisa membawa Indonesia menang dalam gugatan banding di Uni Eropa WTO itu. Yang pertama, menurut Ketua Bidang Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Muhammad Toha menyampaikan, setidaknya Indonesia punya dua senjata yang bisa memenangkan gugatan oleh Uni Eropa. Yang pertama, Indonesia melarang komoditas nikel untuk diekspor karena ingin mengamankan cadangan nikel dengan jenis Chevrolet, yakni nikel kadar tinggi, yang terhitung menipis di Indonesia. Yang ingin kita garis bawahi adalah, satu, dari sisi cadangan kita juga memang mengalami kekurangan cadangan terutama biji saprolit itu. Dan yang harus kita tekankan dalam hal ini, kata Toha kepada CNBC Indonesia yang dikutip pada Sabtu kemarin, kita harus menunjukkan pada kondisi banding bahwa pelarangan ini disebabkan karena kita memang kekurangan bahan baku jangka panjang. Selain itu, ada sekitar 100 pembeli pengolahan saprolit yang sedang dibangun di Indonesia. Sedangkan di Indonesia terhitung cadangan nikel jenis saprolit ada sekitar 9,9 juta metrik ton. Dengan demikian, Toha menilai bahwa dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, maka cadangan nikel jenis saprolit Indonesia ini akan benar-benar habis. Dan yang kedua, senjata lainnya adalah sudah dipersiapkan Indonesia dalam mengajukan banding WTO dengan menjaga agar tidak terjadi pertambangan nikel secara besar-besaran. Dia menilai, bila terjadi penambangan besar-besaran, maka kerusakan lingkungan kemungkinan bisa terjadi secara besar-besaran pula. Alasan ini adalah untuk menjaga penambang agar tidak terjadi tambang besar-besaran. Di mana kedua alasan itu, Indonesia bisa dipastikan menang dalam banding gugatan WTO atas pelarangan ekspor nikel. Dia pun mengatakan kedua alasan yang disiapkan oleh Indonesia itu bertujuan positif. Selain itu, sebelumnya juga Menteri Perdagangan telah resmi mengajukan banding putusan panel WTO pada 8 Desember 2020 lalu di sekitar WTO. Dan diketahui, WTO menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi RI juga melanggar aturan perdagangan internasional. Namun hingga kini pemerintah maupun Uni Eropa masih menunggu terbentuknya banding WTO Indonesia dan Uni Eropa. Pada Senin 13 Maret 2023 kemarin, Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia juga akan tetap konsisten dengan aturan WTO. Presiden Joko Widodo mengatakan jika nanti benar-benar nikel ini habis, otomatis industri nikel di Indonesia juga akan mati dan sangat mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Nah, rekan-rekan semua, kita juga ingin mempraktekkan good mining practice di mana kita tidak mau melakukan eksplorasi besar-besaran yang bisa berakibat merusak alam, dan tentu semua ini juga sejalan ya dengan apa yang selalu digembar-gemborkan oleh negara-negara Eropa yang mereka ingin benar-benar merasa yang paling bagus, yang paling hebat dalam menjaga lingkungan, menjaga ekosistem, dan menjadi senjata utama, yaitu senjata makan tuan. Oke, di sini dulu informasi kali ini ya. Dan kita bakal lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.